Oke, sudah siap semua ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita haturkan syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di sini kembali dengan pembelajaran di pertemuan keberapa kita sekarang? Keempat ya. Oke. Alangkah baiknya kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Silakan untuk ketua kelas kita memimpin doa terlebih dahulu. Oke, alhamdulillah sudah. Oke, Bapak absen dulu ya terlebih dahulu. Hadi, Pratiwi, Marlan, Muaz. Muaz tidak masuk ya? Yaudah. Nanti suratnya nanti untuk kedepannya nanti menyusul aja. Oke, pada pembelajaran hari ini kemarin kita sudah belajar mengenai tentang klasifikasi engine ya, klasifikasi engine. Hari ini kan mata pelajaran teknologi dasar otomotif. Kemarin kita sudah belajar klasifikasi engine, yang dimana klasifikasi engine itu terbagi menjadi dua ya. Ada internal combustion dan ada external combustion. Internal combustion itu hari ini kita akan lebih detail lagi, kita akan bahas lagi, masih berkaitan dengan yang kemarin. Hari ini kita akan bahas mengenai engine 4 stroke atau 4 tak ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah bahwasanya siswa mampu untuk menjelaskan pengertian dari engine 4 tak ya. Yang kedua, siswa mampu untuk menjelaskan prinsip-prinsip kerja dari engine 4 tak. Selanjutnya, siswa mampu untuk menjelaskan siklus Otto ya. Nanti kita akan belajar apa Pak siklus Otto. Nanti kita akan belajar. Ya, oke. Bapak harap hari ini kita bisa fokus tetap dengan situasi yang asik, namun nanti bisa mendengarkan materi yang Bapak sampaikan dengan baik sehingga kalian bisa mencerna itu untuk nanti pengetahuan kalian, karena ini basic sekali ya, basic sekali untuk kalian orang otomotif nih. Apalagi kalian yang masih baru duduk di kelas 10, baru semester 1, ini menjadi awal yang baik untuk pengetahuan dasar kalian untuk berikutnya. Oke, langsung saja kita masuk kepada materi hari ini, yaitu tentang engine 4 stroke. Oke, kita hari ini akan belajar mengenai engine 4 stroke atau 4 langkah ya. Sebagaimana yang tadi Bapak sudah jelaskan di awal, bahwasanya tujuan pembelajaran kita hari ini akan mengupas tentang engine 4 langkah, engine 4 stroke ya. Oke, langsung. Sekarang kita akan pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya engine 4 tak dan kenapa disebut 4 tak gitu kan ya. Nah, ini ada gambar mobil, dan gambar motor di sini ya. Sekarang banyak mobil dan motor itu sudah menggunakan engine 4 tak ya. Apa sebenarnya? Ternyata motor bakar 4 langkah adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu kali siklus itu dalam satu kali siklus pembakaran akan mengalami 4 langkah piston. Jadi ada 4 langkah cara kerja. Nah, ini ada konsep atau prinsip kerjanya, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. 4 langkah tersebut meliputi langkah hisap, pemasukan, kompresi, tenaga, dan langkah buang ya, yang secara keseluruhan memerlukan 2 putaran kursi engkol atau crankshaft ya per satu siklus pada mesin bensin maupun mesin diesel. Ya, singkatnya adalah pengertian atau 4 tak ini ada 4 tak, lalu ada 4 langkah, 4 stroke, intinya seperti itu. Nah, tadi langkahnya apa? Ada hisap, ada kompresi, ada tenaga atau usaha ya, ada langkah buang. Nah, selanjutnya di sini ada langkah 1, yaitu langkah hisap ya. Kita akan mengetahui prinsip-prinsip kerja dari motor bakar 4 tak itu sendiri. Nah, perhatikan di sini ada beberapa indikator dalam setiap langkah ya. Pertama, kita lihat katup in atau mekanisme katup ya. Katup in akan membuka dan katup exhaust maksudnya akan menutup. Lalu piston bergerak dari TMA ke TMB, dari TMA ke TMB. Jadi artinya dari atas ke bawah. TMA itu apa Pak? TMA itu adalah titik mati
atas, TMB itu titik mati bawah. Jadi maksimal dari piston tersebut di atas dan di bawah. Nah, selanjutnya campuran bahan bakar dan udara akan masuk ke dalam ruang bakar. Jadi dihisap ya. Seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Oke. Kita lanjut. Langkah kedua itu langkah kompresi. Langkah kompresi di sini adalah katup in akan menutup dan katup X menutup. Jadi dua-duanya ketutup mekanisme katupnya, maupun katup X maupun katup in. Lalu piston akan bergerak dari TMB ke TMA ya. Piston akan bergerak dari TMB ke TMA. Selanjutnya campuran bahan bakar dan udara yang di ruang bakar atau biasa kita kenal dengan istilah combustion chamber ya. Dengan combustion chamber itu akan dapat tekanan yang sangat tinggi akibat terkompresikan dan volumenya menyempit. Jadi tekanannya tinggi tapi volumenya menyempit karena dia dikompresikan ke atas, pistonnya naik ke atas, sedangkan di atas itu sudah tidak ada lagi yang terbuka, katupnya sudah menutup. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya langkah ketiga. Langkah ketiga ini adalah yang biasa disebut langkah puncak atau istilahnya akan meledaknya sebuah proses pembakaran di sini. Jadi mekanisme katup tidak ada, in dan X sama-sama menutup kedua-duanya. Lalu yang selanjutnya adalah busi atau spark plug akan memercikan bunga api. Lalu campuran bahan bakar dan udara akan terbakar di ruang bakar combustion chamber karena tekanan yang sangat tinggi akibat terkompresikan yang tadi di langkah sebelumnya dan volumenya menyempit. Jadi tekanan sudah tinggi, kemudian diberi percikan bunga api atau busi ya. Akhirnya apa? Terbakar. Dengan ledakan yang sangat hebat tersebut, maka piston akan bergerak dari TMA ke TMB karena terdorong dengan ledakan atau hasil dari pembakaran tersebut. Apa yang dibakar, Pak? Yaitu campuran udara dan bahan bakar tentunya yang sudah dikompresikan yang memiliki tekanan yang sangat tinggi. Nah, jadi di langkah inilah busi atau puncak tekanan tertinggi dari sebuah proses siklus pembakaran. Oke, kita akan lanjut di langkah yang keempat atau langkah terakhir itu langkah buang ya. Dimana di sini mekanisme katup itu akan kembali bekerja, yaitu katup in akan menutup dan katup X akan membuka. Apa yang menggerakkan katup? Yang menggerakkan katup adalah camshaft ya. Atau biasa kalau bahasa bengkelnya adalah noken as ya. Disinilah mekanisme katup diatur ya, yang kemudian dengan katup X-nya membuka, maka piston bergerak dari TMB ke TMA, jadi dari bawah ke atas. Karena tadi sudah terjadi ledakan, sehingga piston dari TMA ke TMB di langkah sebelumnya, di langkah usaha. Nah, di langkah buang ini dari TMB ke TMA. Untuk apa? Untuk mendorong hasil pembakaran campuran bahan bakar dan udara ya, melalui katup X yang nantinya itu akan diteruskan ke katup Eckhouse manifold ya. Jadi kurang lebih katup buang ini adalah akhir dari siklus 4 langkah atau engine 4 tak ya. Ini akan terus berputar selama masa dari mesin itu selama masih hidup ya. Oke, paham ya sampai sini ya mengenai prinsip kerja engine 4 tak ya. Oke, kalau sudah paham mengenai engine 4 tak, kita akan masuk ke siklus Otto ya. Siklus Otto di sini adalah siklus termodinamika ya, yang berbahan bakar petrol fuel ya. Yaitu contohnya adalah siklus Otto. Yang menemukan siapa? Yang menemukan adalah Nikolaus August Otto ya, ilmuwan asal Jerman. Dia menemukan pembakaran, menciptakan mesin dengan 4 langkah pembakaran. Nah,
Sekarang kita akan bahas mengenai sistem atau cara kerja atau cara bagaimana sih Pak cara membaca siklus oto tersebut. Maksudnya ya membacanya seperti apa dan dijelaskan seperti apa. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Di sini ini ada titik A ke titik B, ini adalah intake ya. Artinya hisap. Nih. Di sini ada grafik pressure dan volume. Ada tekanan dan volume ya. Di mana kalau berarti artinya di sini adalah di A ke B, volumenya meningkat, tekanannya sama ya. Lalu konstan atau dari B ke C, cus. Dari B ke C ini adalah kompresi. Hisap, kompresi, usaha, buang. Kompresi. Kompresi di mana? Volumenya akan menyempit, perhatikan, volumenya ke sini ya. Volumenya akan menyempit dan tekanannya pun naik karena kompresi ya. Dari yang tekanannya di sini menjadi di sini ya. Nah, setelah ada di titik C, kemudian gimana? Dari titik C ini menuju puncak nih, menuju sini, ini adalah ignition. Artinya busi memercikan bunga api atau spark plug memercikan bunga api yang kemudian itu akan menimbulkan tekanan yang sangat-sangat tinggi. Makanya ini adanya di puncak, tekanan sangat tinggi. Oke. Nah, setelah ada di puncak sini, setelah busi memercikan bunga api, maka dari grafik atas ini dia akan menuju ke bawah, landai ke bawah ya. Nah, disinilah proses di mana volume akan mengecil, volume akan membesar dan tekanannya pun akan menurun ya. Nah, karena dari pistonnya pun tersebut, karena dia bergerak dari TMA ke TMB, jadi volumenya membesar. Nah, selanjutnya adalah dari titik D menuju E ya. Di sini ada langkah buang ya, langkah buang artinya piston dari TMB akan ke TMA. Dia akan mengecilkan volume, artinya volumenya juga mengecil karena sudah tidak ada lagi yang di ruang bakar tersebut karena akan didorong keluar menuju katup exhaust yang kemudian itu akan ke exhaust manifold. Nah, kurang lebih seperti itu siklus Otto ya. Oke, kurang lebih hari ini ada 3 materi ya. Pertama tadi pengertian satu materi, maksudnya tentang engine 4 tak, cuman ada 3 indikator, ada pengertian, lalu kemudian juga tadi ada prinsip kerja, selanjutnya ada siklus Otto. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ada? Tidak? Oke. Karena sudah tadi Bapak jelaskan mengenai materi hari ini tentang engine 4 tak, sekali lagi ada yang ingin bertanya? Ada? Nggak ada ya? Paham semua ya? Oke, masih semangat nih, harusnya ini menjadi suatu basic lah, gampang lah ya bisa ya untuk dipahami. Ingat, hari ini kita review sebentar. Hari ini kita sudah tadi belajar mengenai engine 4 tak. Pengertian engine 4 tak apa? Terdapat 2 siklus, kemudian ada 4 kali gerakan piston, 4 kali kerja ya. Yang kedua, prinsip untuk engine 4 tak ya. Pertama apa? Langkah apa? Hisap, kompresi, selanjutnya usaha, selanjutnya yang terakhir buang. Lakukan terus bersiklus seperti itu ya selama engine masih hidup ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah siklus Otto ya. Dari A ke B seperti apa, dari C ke D seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, siklus Otto ini menggambarkan dari cara kerja dari engine 4 tak ya. Bagaimana tadi ada volume dan tekanannya. Kita bisa lihat volumenya naik, volumenya turun. Nah, kita bisa baca dari grafik tersebut.
Oke, Bapak rasa cukup pertemuan hari ini ya. Nanti next di pertemuan selanjutnya kita akan bahas untuk engine 2 tak. Oh, ada 2 tak juga ada. Jadi dari engine untuk yang piston dalam klasifikasi internal combustion itu ada engine 4 tak dan engine 2 tak. Minggu depan kita akan bahas tuh engine yang 4 tak. Tapi basicnya adalah kalau kalian sudah mengerti yang 4 tak, yang 2 tak itu sudah tidak ragu, gampang lah pokoknya untuk yang engine 2 tak lah ya. Nanti kalian bisa tahu bagaimana motor kalian bisa bekerja, motor kalian bisa menyala mesinnya. Oh ternyata langkahnya seperti ini, oh langkahnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, cukup ya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, Bapak rasa hari ini cukup. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini, yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat untuk suatu saat, untuk kemampuan kita, untuk pengetahuan kita. Ya, tetap semangat. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas nanti ketemu Bapak terlebih dahulu di ruangan yang ada yang ingin Bapak sampaikan. Ya.